Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang Waalaikumsalam. kembali di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di program Faith and Pandemic kali ini, kita akan melanjutkan obrolan kita terkait hubungan atau relasi antara narasi keagamaan dengan COVID-19. Selama setahun lebih COVID-19 ini, kita salah satu pertanyaan yang muncul bagi kalangan Muslim di Indonesia adalah sebetulnya pernah nggak sih terjadi pandemi di masa Nabi atau para sahabat, dan jika pernah, bagaimana sebetulnya respon atau reaksi para Nabi dan para sahabat terhadap pandemi tersebut. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit tadi, yang kompleks tadi, saya sudah kedatangan Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Beliau adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga adalah Kepala Pengasuh Ponpes Al-Hamidiyah dan juga peneliti di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta. Assalamualaikum, saya manggilnya Kang Oman aja kali ya, sama orang Sunda. Iya, Assalamualaikum Kang. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mas Irfan, kasih. Kang Irfan dong ya, sama-sama orang Sunda ya? Iya, saya Cianjur, Kang. Oh, alhamdulillah Kang Irfan, ya alhamdulillah. Jangan Iya. lupa saya juga pengampu ngaji manuskrip kuno Nusantara. Oh iya, betul. Kang Oman ini juga mengampu ngaji manuskrip kuno, Ngariksa nama Menarik channelnya, ya. teman-teman bisa cek. Luar biasa banget, kajiannya sangat komprehensif, terutama bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat kembali kekayaan intelektual dan kebudayaan di peradaban masa lalu kita. Nah, Kang Oman, di sini tuh saya pengen nanya-nanya terkait pandemi di zaman Nabi. Sebetulnya ketika di zaman Nabi pernah terjadi pandemi nggak sih, Kang? Ya, betul. Pertama, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam buat warahmatullahi wabarakatuh. para pendengar semuanya ya, sahabat pendengar podcast Tren ya namanya. Ya. Saya harus membiasakan dulu nih. Jadi yang namanya wabah itu kan ada yang mengakibatkan pandemi, ada yang mungkin epidemi ya. Kalau pandemi kan yang sudah borderless ya, sudah melewati batas-batas negara, batas wilayah, meskipun mungkin tidak seperti seluas sekarang ketika globalisasi itu sudah sangat membuka semua batas negara gitu ya. Ada juga mungkin yang hanya beberapa wilayah. Nah, pada masa Nabi itu kita mengenal satu wabah Siraweh ya. Pada sekitar tahun 627, 628 begitu. Itu salah satu wabah yang dikenal juga sampai mengakibatkan wafatnya beberapa ribu sampai 25.000 sahabat Nabi. Jadi cukup besar juga begitu. Meskipun itu bukan wabah yang pertama ya. Kalau sejarah itu mencatat pandemi yang sangat besar itu sebetulnya justru sebelum masa Nabi. Yang disebut dengan wabah Justinius itu ya, tahun 541-542 itu cukup besar juga, hampir memporak-porandakan kebudayaan pada masa itu gitu. Dan setelah masa Nabi kan juga ada di masa Sayyidina Umar yang kita kenal ya, yang wabah Amwas di Syria misalnya. Masa Sayyidina Umar bin Khattab gitu. Jadi sudah panjang, sudah semacam, saya sering menyebutnya itu semacam siklus gitu, Kang Irfan. Bahkan saya menyebut sebagai sunatullah gitu. Karena saking ini sudah menjadi semacam sistem hukum alam gitu ya, yang terus berulang. Kalau boleh saya lanjutkan saja supaya ini loncat ke abad 14 kan, setelah 7 tahun setelah masa Nabi itu kita mengenal satu pandemi yang luar biasa dahsyatnya, yang disebut dengan Al-Mautul Aswad gitu, atau The Black Death dalam literatur Eropa gitu ya. Nah, setelah 7 abad lagi, sekarang kita nih 7 abad lebih ya, abad 20, abad 21 itu juga kan kita merasakan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa siklusnya itu di tengah-tengah yang 7 abad itu banyak juga wabah-wabah yang kecil-kecil gitu. Wah, ini menarik nih, membuka cakrawala. Jadi berarti memang wabah ini bukan sesuatu yang sifatnya
apa ya, sifatnya tidak terduga atau hanya sekali terjadi, tapi justru merupakan suatu siklus dan sunatullah ya Kang ya. Iya. Nah, kalau saya baca di tulisannya Kang Oman di Alif ID dan juga di kajian di Ngariksa itu, kalau saya tangkap sih kelihatannya cara Nabi dan cara para sahabat merespon pandemi ini kok kelihatannya sangat suportif ya, atau dalam hal ini kok saya ngerasanya kayak selaras dengan kayak kebijakan social distancing gitu, atau physical distancing dan seterusnya. Nah, apakah ini pemahaman saya tepat atau enggak, Kang nih? Mohon dikonfirmasi. Iya, saya kira memang demikian ya. Kalau kita lihat satu narasi yang disampaikan misalnya di dalam kitab Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Itu kan dikisahkan tentang bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab yang awalnya itu sebetulnya juga ngotot ingin masuk ke ke Syam ya, ke satu wilayah waktu itu. Nah, tetapi kemudian para sahabat ngasih tahu bahwa di sini sekarang sedang ada wabah gitu. Jadi sebaiknya jangan masuk gitu. Nah, itu ada perdebatan. Sayyidina Umar pengen masuk gitu. Nah, tetapi kemudian ada sahabat lain, Abdurrahman bin Auf, yang menyampaikan bahwa Nabi pernah berkata bahwa idza kana bi ardin, kalau seandainya wabah itu ada di satu wilayah, fala tadkhuluha, kalian jangan masuk. Dan wa idza waqa'a bi ardin, dan kalau seandainya wabah itu sudah ada di satu wilayah, wa antum biha, dan kalian sudah ada di dalamnya, fala alaikum, kalian jangan keluar dari situ juga gitu. Nah, setelah mendengar itu, maka Sayyidina Umar, ini masuk akal nih. Itu kan walaupun sahabat lain masih bertanya kalau, jadi engkau akan kabur dari takdir Allah gitu. Ya, kata Sayyidina Umar kan seorang yang logikanya jalan gitu ya. Oke, saya memang kabur atau pergi dari takdir Allah, tapi saya menuju takdir Allah yang lain. Kan sama saja gitu, kira-kira gitu. Nah, ini kemudian menjadi jurisprudensi hukum. Sebetulnya di dalam tradisi Islam, maksudnya jurisprudensi hukum bahwa ketika ada wabah itu, kita tidak bisa hanya pasrah dalam pengertian ya terserah Tuhan saja, kita pasrah sama Tuhan saja gitu. Tidak bisa begitu, tetap harus ada upaya-upaya gitu. Nah, bahkan dalam tradisi Islam itu kemudian dikenal satu istilah yang disebut dengan al-hijr as-sihhi. Nah, kalau istilah Sunda menyengker, al-hijr itu kan menyengker untuk kepentingan kesehatan, yang kemudian sekarang diterjemahkan sebagai karantina, sebagai isolasi mandiri gitu. Jadi ya, atau sebagai tinggal di rumah gitu ya. Maksudnya kan nyengker itu nahan, al-imsak gitu. Jadi ya apalagi sekarang Ramadan ya, selaras betul semangat dari jurisprudensi Islam tentang pandemi itu, memang ada kebutuhan untuk mengurangi mobilitas begitu, dan itu sesuai dengan ajaran Rasul gitu. Ya, menarik nih Kang. Nah, kalau saya dengar penjelasan Kang Oman tadi, berarti Islam ini sebetulnya agama yang tidak memberatkan dan sangat adaptif terhadap kondisi yang dihadapi, sehingga istilahnya kan kalau hari ini tuh, kemarin tuh kadang-kadang ada orang yang ketika COVID-19 awal-awal merebak itu yang menolak untuk di rumah saja atau tidak mau sholat di rumah saja karena merasa, kemudian kayak narasinya itu kayak, saya nggak mau sholat zuhur, saya pengennya Jumatan gitu, karena takut jadi kafir dan seterusnya. Nah, padahal dulu tuh udah ada narasinya ya kan, tadi kata Kang Oman betul banget, kayak sangat mendukung upaya penanganan pandemi. Tapi kenapa ya menurut Kang Oman kok hari ini, kemarin terjadi gitu, ada sebagian Muslim yang justru malah entah itu dengan dalih tawakal kemudian tidak hati-hati, atau kemudian memaksa pengen beribadah padahal ada pengaturan istilahnya harus di rumah atau PSBB dan seterusnya. Ya, kalau menurut saya ini memang banyak faktornya ya. Jadi salah satunya masyarakat kita itu cenderung tidak memelihara memori kolektifnya.
Jadi memori kolektif itu ingatan bersama tentang pengetahuan tentang kearifan lokal yang sesungguhnya itu sudah dimiliki secara kolektif, bukan perorangan. Kolektif artinya oleh ayah kita, oleh nenek kita, oleh buyut kita gitu, yang itu seharusnya diturunkan informasi itu secara turun-temurun, baik berdasarkan dari ajaran agama, dari pengalaman spiritual, dari pengalaman empirik, maupun dari kearifan-kearifan lokal. Nah, memori kolektif ini kalau secara sistematis diturunkan, dipelihara oleh kita, itu kan bisa melalui pengajaran. Kalau di kampung mah mungkin semacam dendang gitu, didendangkan, dilakukan pelajaran-pelajaran dari masa lalu itu ya. Beberapa tentu saja kayak sholawat itu tentu saja diajarkan terus-menerus. Kadang-kadang kita sudah tidak tahu ini sanadnya sholawat ini dari mana gitu. Tapi dalam konteks ini soal musibah, soal pandemi ini, kesadaran atau pengetahuan bahwa kita pernah mengalami pandemi yang semacam ini dan para ulama sudah menuliskannya dalam berbagai karya, itu memang kurang diturunkan secara sistematis di pesantren-pesantren, di lembaga pendidikan misalnya. Saya sendiri tidak pernah membaca Badrul Ma'un fi Fadlil Ta'un, membaca kitab apalagi Jiwar Al-Akhyar misalnya gitu ya. Membaca Tasliyatu Ahlil Masaib misalnya, itu semuanya sebetulnya manuskrip-manuskrip yang menjelaskan tentang pandemi di masa lalu gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kira ada kecenderungan sekarang itu orang beragama ya, tetapi sebetulnya belum dalam gitu agamanya itu, tetapi gairah keagamaan itu lebih muncul, lebih mencuat sehingga ya cenderung mengandalkan emosi gitu. Emosinya emosi keagamaan bagus gitu. Saya ini pokoknya tauhid, saya ini pokoknya iman kepada Allah gitu. Nah, tapi sesungguhnya kalau diukur 1 sampai 10 pengetahuan kita itu ya seperti Allah sampaikan juga kan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila gitu. Kita ini baru sedikit sekali gitu. Nah, kalau seandainya minimal 2 hal itu direvitalisasi, pengetahuan tentang memori kolektif dalam sejarah Islam diangkat kembali, bahwa Nabi itu begini loh, bahwa Sayyidina Umar, bahwa para sahabat itu begini loh, maksudnya menyeimbangkan antara akal dan iman dan akal gitu ya. Itu saya kira harus terus-terusan ditanamkan di dalam cara pandang kita, karena ini soal cara pandang Kak Irfan ya. Tindakan masyarakat itu karena cara pandang isi kepalanya memang ya menggambarkan tindakannya itu. Misalnya kalau boleh saya singgung secara khusus soal tinggal di rumah ya, termasuk di masa Ramadan tahun lalu, apalagi kan kita sama sekali tidak boleh taraweh keluar, sekarang sudah mendingan. Jumat juga tahun lalu dilarang gitu kan oleh ulil amri kita itu ya. Sebetulnya kalau seandainya kita memahami hadis-hadisnya, kita cari literaturnya, ada. Misalnya ada salah satu manuskrip ya, judulnya itu Ar-Risalah Al-Mughniyah Fis Sukut Waluzumil Buyut gitu. Jadi ini satu risalah yang indah tentang keharusan diam dan tinggal di rumah. Nah, di situ salah satunya diceritakan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika itu Abu Musa menceritakan Rasul itu pernah bilang katanya bahwa suatu saat nanti itu akan ada fitnah yang sangat besar, yang itu kalau diumpamakan itu kaqita'il lailil muzlim, sama seperti potongan gelap malam yang pekat, sangat gelap, artinya pekat begitu ya. Nah, nanti di situ itu akan ada perubahan yang amat radikal, yang tidak terduga. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron gitu. Jadi ada perubahan yang radikal intinya itu. Nah, lalu poinnya di situ disebutkan dalam hadis itu al-qa'id fiha khairum minal qa'im, yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri.
Wal qaim fiha khairum minal masyi. Yang berdiri lebih baik daripada yang jalan, masih mobile gitu ya. Kemudian wal masyi khairum minas sa'i. Yang berjalan lebih baiklah daripada yang berlari. Maksudnya yang mobilitasnya tinggi. Artinya mengurangi itu lebih baik, mengurangi mobilitas. Lalu kan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Kalau seandainya kejadian fitnah seperti itu, fitnah itu kan bisa berarti ujian, musibah, termasuk pandemi itu ya bagian dari fitan gitu ya, fitnah. Apa yang harus kami lakukan? Engkau perintahkan kepada kami, kata Rasulullah, kunu ahlasa buyutikum. Kamu tetap di rumah. Gitu. Jadi ya biasa saja gitu kalau memang harus tarawih di rumah. Kenapa? Karena salah satu ajaran agama yang paling penting itu kan hifdzun nafs kan, menjaga keselamatan jiwa. Itu yang maqasid syariah itu kan itu yang paling penting. Ya. Wah ini saya luar biasa merasa tercerahkan. Saya pernah beberapa kali dengar juga tadi hadis yang Kang Oman sampaikan, tapi baru kali ini saya ngerti konteksnya gitu. Waktu dulu tuh kayak oh ya udah gitu dibaca hafal artinya, oh berarti begini. Tapi nggak kebayang. Betul. Memang kita itu harus selalu menggunakan akal kita itu untuk mengkontekstualisasi kan, lalu menangkap ruh dari ajaran agama yang kita pelajari. Jangan cuma harfiah saja. Kita diberikan akal itu kan untuk menafsirkan. Tafsir itu boleh berubah. Tafsir itu kan al-mutaghayyirat. Jadi ya ketika sekarang kita pandemi, teks-teks yang ada itu coba kita tangkap ruhnya. Kenapa sih gitu Nabi itu misalnya menyuruh seperti itu gitu. Itu tugas kita bersama, Kang Irfan. Betul. Mungkin yang tadi berhubungan dengan Vietnam itu bisa masuk juga soal infodemiknya kali ya, Kang ya. Yang ketika selama pandemi ini banyak banget informasi yang ya seringkali menggunakan sentimen keagamaan juga nih, Kang. Kayak misalkan yang paling ingat itu kayak tentang vaksin kemudian akan bikin lumpuh, mati dan seterusnya gitu. Padahal vaksinnya belum dicobakan sama sekali. Ya. Nah ini lucu nih kalau tentang vaksin ini saya punya bacaan yang lucu jadi ada satu buku ya judulnya itu Naik Haji di Masa Silam. Itu Naik Haji di Masa Silam itu satu buku yang diedit oleh Profesor Ongri Sembetloa gitu. Nah ini sebetulnya ceritanya itu mengumpulkan kisah-kisah orang gitu, kisah-kisah Muslim Nusantara khususnya yang melaksanakan ibadah haji. Nah, mulai abad abad ke-16 begitu, sampai abad ke-20 gitu. Nah, di situ diceritakan salah satunya itu di pertengahan abad ke-20 ya, diceritakan ada jemaah sekitar 1.000 jemaah itu yang mau naik haji gitu, tapi waktu itu sedang kolera gitu, sedang masa kolera, sehingga semuanya itu kan harus divaksin gitu ya. Nah, ternyata ada satu calon jemaah haji yang memanipulasi bukti vaksin gitu ketika mau divaksin disuntik waktu itu kan ya, modelnya itu ya disuntik di Tanjung Priuk, dia tidak mau disuntik. Nah kemudian tapi dia memalsukan suratnya, jadi dapatlah gitu suratnya itu kong-kalengkong dengan mantrinya mungkin gitu ya. Nah ternyata dia keyakinannya karena apa? Karena dia gini, keyakinannya itu istri saya tidak boleh divaksin karena kalau disentuh oleh bukan mahramnya itu haram gitu kan. Itu penafsirannya kan begitu, sehingga tidak boleh divaksin. Karena pemahaman keagamaan itu yang sifatnya fikih, malah dia melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh agama, sebetulnya memalsukan surat gitu ya. Betul. Nah ceritanya ketika transit di Kolombo ketahuan dia ini terkena virus gitu, sakit gitu, kemudian menyebabkan kehebohan dan mengakibatkan orang lain terpapar begitu. Jadi poin saya adalah bahwa cara pemahaman keagamaan itu pertama
harus betul-betul yang kembali tadi itu memahami tujuan syariat itu apa ya. Kan hifdzun nafs itu menjaga jiwa. Kalau memang vaksin itu adalah untuk menjaga jiwa, maka berarti kan ya bisa jadi wajib karena malaya timul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang satu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Vaksin bisa jadi wajib kalau seandainya itu menjadi wasilah kita untuk menjaga jiwa gitu. Apalagi ketika dia memanipulasi, misalnya pura-pura sudah divaksin tapi tidak mau, kemudian mengakibatkan orang lain celaka, nah itu juga sudah merusak orang lain kan. Ya, saya kira itu malah bertentangan dengan ajaran agama gitu. Jadi mungkin sebetulnya dengan adanya pandemi ini justru malah mengajari kita untuk beragama itu nggak sekedar hanya semangat aja ya, Kang, berarti juga butuh nalar untuk berpikir gitu ya. Betul. Okay. Jadi menyeimbangkan lah ya antara iman dan akal gitu. Mengandalkan iman saja itu juga kan mengandalkan semuanya terserah Tuhan, itu kan jabariyah juga gitu ya. Mengandalkan hanya pokoknya saya percaya dengan medis, nggak ada itu takdir Tuhan, itu juga tidak benar juga gitu kan ya. Ya justru kita ini kan ahlus sunnah wal jamaah khususnya itu percaya betul dengan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan yang maha mutlak gitu. Tetapi ada kasab gitu bahwa kita ini sebagai manusia diberi oleh Tuhan wewenang untuk berikhtiar, kasab itu. Ya, jadi menyeimbangkan antara ikhtiar lahiriah dengan batiniyah berarti Kang ya. Ya. Oke, terakhir nih Kang, berarti kalau gitu sebagai kesimpulan, kira-kira narasi apa nih yang mesti kita bangun atau literasi apa yang mesti kita lakukan agar kemudian kesadaran bahwa sebetulnya narasi keislaman sangat suportif terhadap upaya penanganan pandemi, sangat mendukung kita dan membuat kita bijak dalam menghadapi pandemi. Kira-kira narasi dan literasi seperti apa sih yang perlu dibangun nih Kang sebagai kesimpulan? Ya, kalau menurut saya ya memang kita punya tugas untuk terus menggaungkan narasi-narasi keagamaan yang menggambarkan pemahaman keagamaan yang wasat ya. Wasat itu kan i'tidal ya, adil. Adil itu artinya tawazun, berimbang. Nah, seimbang antara pemahaman nakliyah berdasarkan teks itu Quran, hadis, tapi juga seimbang dengan pemahaman akliyah juga itu akal gitu. Secara medis berarti dalam konteks pandemi ini. Nah, narasi-narasi itu yang perlu dikembangkan bahwa hakikat atau substansi dari ajaran Islam itu khususnya begitu, bukan hanya Islam sebetulnya, agama-agama lain juga, itu adalah ajaran yang menekankan pada selain dari keselamatan jiwa itu juga kemaslahatan, berorientasi pada kemaslahatan. Nah, kalau kita sudah bisa wasat, sudah bisa i'tidal, sudah bisa moderat gitu. Moderat itu bukan liberal loh. Moderat itu betul-betul menyeimbangkan antara dalam hal ini antara pemahaman nakliyah gitu, dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dalil-dalil keagamaan dengan dalil-dalil akliyah begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan moderat. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus dikembangkan. Jangan juga orang mengabaikan nilai-nilai agama gitu ya, apalagi di Indonesia ini masyarakat Indonesia sangat agamis begitu. Tidak bisa kita itu mengabaikan apalagi melecehkan agama begitu ya. Nah, tapi pada saat yang sama juga jangan juga kita hanya karena girah gitu untuk beragama, tapi kemudian mengakibatkan berlebih-lebihan, tatorruf atau ekstrim, gitu, sehingga mengabaikan nilai yang lebih esensial, yaitu menjaga kemaslahatan, kemudian menjaga keselamatan jiwa gitu. Apa sih kalau kita beragama tapi tidak memberi maslahat? Orang Rasulullah juga bilang kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat kepada sesama manusia begitu. Jadi itu yang saya kira narasi yang harus terus kita kembangkan ya.
Oke, terima kasih Kang Oman udah memberikan pencerahan kepada kita, memberikan perspektif baru, wawasan baru terkait bagaimana sebetulnya Nabi dan para sahabat merespon pandemi dan bagaimana sebetulnya sejauh ini ternyata sebagian dari kita masih keliru meneladani Nabi dan para sahabat dalam merespon pandemi. Semoga diskusi ini ada manfaatnya. Konten Faith and Pandemic ini teman-teman didukung oleh Australia Global Alumni. Kang Oman, terima kasih banyak sekali lagi sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama Kang Irfan. Terima kasih juga. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton podcast Ren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton program Faith and Pandemic. Program ini didukung penuh oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australian Alumni Grant Scheme yang diadministrasikan oleh Australia Awards di Indonesia. Dengerin juga kajian keislaman lainnya di podcast Ren. Cek playlist kami kalau kamu bingung mau dengerin tema kajian yang mana. Ala kulihal, kamu bisa banget berbagi pengalaman keberagamaanmu selama COVID-19 dengan menuliskannya di kolom komentar. Dukung kami dengan klik suka dan subscribe. Jangan lupa tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan kajian kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.